Halo, balik lagi di day journaling yang ke-7 hari ini. em, Maaf, tempatnya nggak, bukan tempatnya sih. Ini tempatnya baru. Di rumah aku baru. Yay! Em, Apa ya? Ini juga maaf tampilannya emang gembel banget karena baru kepikiran kayaknya mendingan bikin sekarang sih gitu, takutnya nanti nggak keburu dan takutnya kemalaman. Jadi eh, apa ya, hari ini aku mau bahas adalah hmm, apa yang lanjutan dari yang kemarin. Mungkin kalau kemarin kan kayak apa yang dirasakan dari day journaling selama 6 hari menuju seminggu ini. Terus hari ini aku ngapain aja, dan mungkin harapannya ke depan apa kali ya, kayak apa yang aku expect dari, nggak, itu di hari pertama sih udah. Hmm, ya mungkin eh, apa niatanku untuk kedepannya gitu, impian-impian apa yang mungkin aku mau coba bikin, mau coba aku capai di saat-saat berikutnya gitu dalam waktu dekat. Ya anggaplah itu kayak wishlist yang kemarin aku bilang sih, yang budget kok budget list sih, bucket list. Gak lupa ya. Jadi pertama dimulai seperti biasa dari kegiatan aku hari ini ngapain. Hari ini aku tadi udah nganterin PO-nya. Aku kan ada usaha kecil-kecilan lah, pisang bolen gitu, bolen atau bandrol. Kalau kalian penasaran, kalau emang ada yang penasaran, enggak juga nggak apa-apa sih, boleh cari ke IG-nya mamaros_id. Di situ kalau kalian mau pesan atau pre-order bisa. Biasanya aku kirim setiap Jumat, tapi last ordernya tuh hari Rabu gitu. Bentar. Jadi abis itu aku tadi nganterin, aku kan tadi udah ya kalian udah bisa follow IG-nya kalau emang ada yang mau pesen pre-order hari last order hari Rabu, dikirimnya hari Jumat gitu, Jumat pagi. Terus itu lalu duduk bentar udah nginstall. Abis itu emang hari ini janjian mau pasang-pasang barang gitulah. Di sini ada meja sama kasur gitu, ya furniture besar aja sih tapi nggak banyak kok. Tuh habis ini nanti mau nungguin satu barang lagi yang datang, itu sambil nanti orang tuaku ikutan nongkrong-nongkrong di sini gitu. Anggap aja ada kayak villa baru. Emang mereka seneng sih dengan anaknya bisa mencapai suatu titik hidup. Walaupun tidak besar, tapi aku cukup bangga lah dengan apa yang aku udah bisa afford gitu, dan apa yang aku udah bisa afford yang aku udah bisa beli gitu dengan kerja kerasku selama ini gitu. Ternyata tak sesangka aku bisa membeli properti, yay. Tuh. Nanti abis ini mungkin malam aku ada mau acara gereja, jadi lebih ke kayak apa sih, perkumpulan gitulah, kayak PKK mungkin bilangnya gitu, kayak komunitas gereja gitu, mencoba untuk merajinkan diri lagi lah. Nah terus tadi iseng, aku udah jalan sambil dengerin podcast ceritanya gitu. Bosen kan dengerin lagu mulu. Pertama dengerin lagu tentang dengerin podcast tentang insekuritas kayak gitu. Ada namanya Senja, ada satu podcast namanya Senja, siapa ya, sorry aku lupa, Diwianti. Pokoknya nih aku lupa lagi namanya. Jadi dia suka menceritakan hal-hal yang tentang self awareness, pokoknya tentang pengembangan diri gitu, dan aku seneng sih dengernya. Pertama emang isinya bagus, padahal dia anaknya tuh kalau menurutku
masih cukup muda ya, tapi cara ngomongnya bagus sih, aku suka. Mungkin kalian nanti bisa dengar juga. Jadi di situ aku bisa tahu ternyata ada self awareness, dan itu pas aku cek, menurut aku sendiri tuh masih belum bisa bener-bener aware dengan diri sendiri gitu. Jadi dibilang ada dua self awareness. Yang satu dari dalam diri, yaitu ketika kamu ngerti kamu harus ngapain, kamu tahu di sikon atau waktu tertentu tuh kamu bisa merasakan apa dan akan merasakan apa, tuh kayak kamu tahu betul gitu tentang diri kamu sendiri. Sedangkan kalau dari eksternal tuh kamu kayak bisa tahu orang lain tuh akan mikir apa gitu. Mungkin lebih kayak meningkatkan empati segala macam sih kalau yang eksternal itu. Dan mungkin kamu juga bisa tahu orang lain melihat diri kamu tuh udah kayak gimana gitu. Itu kalau menurutku udah tinggi banget sih. Itu satu, dan menurutku itu juga salah satu yang mungkin aku harus mencoba mencari apa sih gitu. Sampai sekarang aku belum tahu kayak 100% diriku tuh bekerjanya seperti apa gitu. Sistemnya kayak gimana tuh aku masih belum menemukan hal yang kayak belum menemukan waktu atau sistem yang bagus untuk diriku sendiri. Lalu itu tuh PR juga buat aku nanti ke depannya, untuk selalu bisa ngecek diri aku tuh optimalnya tuh pas lagi kayak gimana sih waktunya, terus kalau lagi sedihnya tuh, pas lagi down-downnya tuh kenapa sih gitu, kayak apa yang bisa, dan dari situ apa yang bisa aku kurangin gitu agar tidak kejadian lagi kayak gitu. Lalu setelahnya aku denger podcastnya Bapak Gita, nggak tahu, pokoknya judul podcastnya tuh Endgame. Nah itu kebetulan ada isi tentang dia lagi berbahas dengan Maudy Ayunda. Wah itu sejam kan satu podcastnya, kayak gila, itu sepinter itu gitu. Kalau kalian tuh nggak tahu seberapa pinter Maudy Ayunda, dengerin aja itu podcast Endgame-nya dari Mas Gita itu, Bapak Gita itu tuh kayak mereka tuh bahasannya ngeri banget sih. Maksudku bukan yang kayak gimana, tapi menarik untuk didengar, terus kayak mind blowing sih menurut aku, dan bagus. Aku bingung harus berkata-kata apa, tapi itu bagus. Kalau menurutku recommended sih kalau emang kalian yang seneng dengan topik-topik yang kayak gitu, yang berat, yang awalnya mereka tuh ngebahas tentang filosofi, kayak gimana sih Maudy Ayunda dulu tuh kuliah di sana tuh ngebahas apa sih, kayak gimana sih gitu. Ternyata dan emang susah ya, aku denger tuh kayak gila mati. Terus habis itu melebar ke arah self dia bilang pokoknya kayak tentang diri sendiri kayak gitu, bagaimana mereka tuh ada passionnya, ada yang mungkin merasa salah jalan kayak gitu, mereka juga menceritakan pengalaman mereka. Terus lalu ngeceritain juga tentang gimana sih kondisi edukasi di Indonesia gitu, tentang para guru, ya pengajarannya gitu, metodenya, terus nanti masuk lagi ke arah politik gitu. Wah itu dalam sejam tuh panas otaknya, benar-benar dipakai buat kerja. Terus itu di situ aku langsung dan mereka juga mengutamakan dan menekankan pentingnya baca buku, dan dari situ aku kayak langsung ke trigger kayak wah emang apa ya, penting untuk bisa baca buku, bukan untuk bisa tapi kayak untuk mau baca buku tiap hari gitu. Dan mereka mencontoh dari salah satunya tuh negara Finlandia, katanya anak-anaknya tuh aku ingat dia bisa selalu check out 2 buku mungkin per bulan, atau mungkin dalam satu kurun waktu yang tidak banyak. Kalau menurut aku mereka tuh ada nge-check out 2 buku di library, di perpustakaan publik gitu. Dan itu belum lagi di luar dari mereka mungkin nge-check out dari e-commerce atau kayak online platform lain, atau mungkin dari yang aplikasi-aplikasi lain kayak gitu.
dan budaya membaca ini tuh kan memang masih susah ya di Indonesia. Aku jadi ikutan bahas. Ya, dan pokoknya dari situ aku merasa kayaknya emang harus mulai di rajin-rajinnya baca lagi sih gitu. Tuh di situ itu sih. Terus sekarang mungkin ngebahas gimana rasanya aku 7 hari self journaling gitu. Kemarin kan udah aku bilang juga, dan ya aku ulang lagi juga nggak apa-apa lah ya. Aku ngerasa kemarin tuh habis ketemu sama anak kantor, dan aku merasa kadang cara aku ngomong itu udah mulai sedikit lebih lancar, sedikit dengan spontan ya, walaupun ngasal. Kayak ceritanya kan dia bikin reels terus kayak ngomong ngenye gitu, kayak ngomongin nggak penting lah gitu ceritanya, karena kan nggak dikasih tahu suaranya, yang penting kayak ada gerakannya, bibirnya gerak gitu. Walaupun ngomongnya spontan dan ngasal, menurutku itu aku bisa ngomong lancar tanpa belibet, dan walaupun aku cuman ngomongin dengan apa yang ada di otakku gitu langsung keluar, itu kan kayak lagi bahkan cuma ngejabarin iklan aja gitu, iklan yang lagi ada di TV-nya gitu ceritanya, kan lagi ngepresentasi gitu. Itu otakku yang bisa ngomong selancar itu menurutku suatu hal yang sangat amazing sih. Kayak wah gila, mulutku akhirnya bisa bergerak dengan baik dan ngomong dengan baik dan benar tanpa belebet-belebet gitu. Karena biasanya aku kalau di rumah udah kelamaan terus ketemu orang banyak tuh bisa kagok, bisa belepetan itu lidah gitu, keluh, langsung pegel-pegel gitu lidahnya. Nah kemarin tuh enggak. Jadi aku senang karena salah satunya itu gara-gara self journaling mungkin ya. Jadi kayak aku dilatih untuk 10 sampai setengah jam ngomong apapun yang ada di otakku. Ini bener-bener kayak aku nggak nyusun nggak apa gitu, kayak udah aja gitu. Itu membantu biar aku tuh ngomong artikulasinya juga jelas, intonasinya juga jelas. Dan aku belajar ngomong ini sambil senyum. Biasa aku tuh ngomong kayak gini, kayak orang rese gitu. Kertas penutup kaca jendelanya jatuh. Nah kayak gitu aku udah mulai mempelankan kecepatan aku kalau ngomong. Biasa aku ngomong bisa lebih cepat lagi, dan itu kadang ini ngikutin dari kegiatan mamiku juga sih. Mamiku kalau ngomong tuh cepet banget, tapi ketika saking cepatnya jadi kadang suka nggak jelas. Nah ini aku mencoba untuk mengurangi kecepatan ngomongnya dan diusahakan apa yang aku ngomongin itu jelas gitu. Mungkin itu salah satu yang biar aku latihan. Terus sambil berusaha menjelaskan sambil tersenyum, biar kalau orang mendengar atau orang melihat itu lebih ramah jatuhnya tuh. Terus aku juga tadi merasakan ketika ini kan aku tadi ketemu orang lah gitu. Jadi ketika ketemu orang yang gak dikenal bener-bener gitu, terus aku kayak bisa dengan ramah kayak siapa namanya, oh ini, oke makasih ya ini gitu, kayak dengan nada yang lumayan agak pelan, dan aku bisa ngomong lebih kayak pede gitu somehow, jadi kelihatan lebih ramah, aku berasa gitu. Itu sih aku merasa itu efek journalingnya. Terus ini tidak, kalau dibilang membuat happy banget sih enggak, tapi membuat pede iya. Membuat aku kayak ketika habis journaling tuh kayak yeay aku lega, enggak juga sebenarnya. Tapi setidaknya apa yang mau aku omongin itu mungkin yang tadinya seharian aku pendam jadinya sedikit lebih berkurang kalau menurutku ya. Kayak yang tadinya di otakku tuh kepenuhan misalkan kayak 100% gitu, ternyata habis ngobrol-ngobrol begini, ngomong-ngomong ya udah aja gini, bisa berkurang mungkin kayak 80, 70. Jadi ya mungkin kalau emang panjang banget bisa 65 gitu. Memang habis itu otakku muncul lagi kayak ada lagi yang mau diomongin gitu. Kayak kalau aku bisa ngomongin aku rekam lagi mungkin, cuman tidak ini ya, kebanyakan tuh. Ya menurutku ini salah satu yang bisa melepaskan pemikiran aku gitu. Kayak apa yang aku pikirin tuh bisa aku keluarin tanpa beban
Jadi ya namanya kayak jurnal kan, kayak diary gitu. Walaupun memang namanya ini publik, aku upload, jadi emang aku nggak boleh yang kayak terlalu ngata-ngatain atau yang kayak gimana banget, aku juga nggak mau. Jadi ya udah ngomong biasa aja gitu. Itu sih. Terus dengan ini dan aku lihat memang nggak banyak ya, kayak cuman sedikit doang. Kayak ini video ada yang nonton, yang aku heran tuh, aku bener-bener nggak expect ada yang nonton. Walaupun memang mereka, aku yakin nggak bakal nonton sampai habis ya, pasti cuman kayak 5 detik udah gitu. Karena kan aku tahu, cuman algoritmanya algoritma, karena aku ngepost rajin gitu dari seminggu ini, algoritmanya naik. Kayak ya memang sih ada yang nonton kayak 4-5 orang doang gitu, 1-2 biji gitu, 1-2 orang doang. Tapi di situ kayak aku lihat kayak, oh sebenarnya kalau misalkan aku tekunin bisa nih, bukan untuk self journaling ya, tapi kayak untuk materi konten-konten yang lain sebenarnya bisa dengan konsistensi kamu upload tiap hari atau 2 minggu 2 hari sekali lah gitu. Cuman dan dari situ aku, ini dari beberapa hari yang lalu aku pikiran, jadi kayak dari situ aku kayak mikir, pingin bikin ini, pingin bikin itu gitu, karena semangat kan, karena kayak ternyata ngupload begini dong, ya udah aja lo kayak selalu overthinkingin kan. Aku dari kemarin dulu kan takut dikomenin lah, ntar tiba-tiba ada yang komen kayak, apa sih lu jelek banget videonya gitu-gitu, kayak bodo amat. Kalau sekarang tuh bodo amat, lu jangan mikirin, posting mah posting aja, toh ada yang nggak peduli juga orang gitu. Kalau emang bagus ya mungkin ini, tapi kan lu juga ngomong kan gak kontroversial gimana gitu, kayak nggak yang ngata-ngatain atau apa kan tuh. Jadi kayak aku merasa mungkin nanti aku mau coba bikin yang lain, aku nggak tahu apa, antara mungkin ke bagian desain, kayak ngajarin tutorial gitu untuk Adobe, atau sekedar masak-masak simple mumpung aku udah di rumah baru, jadi kayak menyenangkan gitu. Mungkin lebih niat karena lightingnya bagus, terang kan. Gitu. Efeknya kalau menurut aku lumayan sih, walaupun hanya 7 hari, aku merasa agak sedikit kebus diriku sendiri. Kayak aku juga bisa melihat mukaku ada di layar, dan ini membiasakan aku untuk melihat aku setiap hari kayak gimana gitu. Walaupun ini cuma ngomong doang ya, bukannya kayak ngeliat diem-diem, tapi dengan berbagai angle gitu. Ya gitu sih. Ini membiasakan karena aku sendiri bukan tipe yang suka dengan mukaku sendiri. Aku suka muka orang lain, muka-muka orang lain gitu aku suka. Tapi kalau muka diriku sendiri tuh kayak apa sih, lihat kurang mencintai diri sendiri. Nah ini salah satu yang bikin aku bisa ngeliat mukaku sendiri kayak, oh ini Vena begini. Ternyata makin lama gue oke lah, normal kok, kayak pada umumnya cewek-cewek kalau lagi ngomong ya udah aja gitu. Apalagi aku ngeliatnya dari video atau dari YouTube, jadi kayak kesannya tuh ini kayak aku tuh sebagai orang lain yang melihat ada orang lain lagi di platform YouTube gitu. Kayak oh begini, ya udah sih kayak normal aja, lu cuek, tidak nggak segimana banget gitu loh, yang kayak ih apaan sih loh gitu. Enggak, ternyata enggak. Aku mulai menerima itu jatuhnya, jadi aku mulai menerima diriku sendiri. Aku senang sih untuk hal itu. Aku jadi kayak not bad. Not bad, ya great gitu, kamu hebat tuh. Ya jadi ini menginspirasi aku untuk membuat konten-konten lain yang menurut aku menyenangkan. Aku nggak expect akan nggak dikejar untuk nyari duit banget atau gimana, karena kalau kayak gitu tuh kan jadinya nanti beban ya, terburu-buru. Ya ini aku cobanya nanti bikinnya ya kayak pelan-pelan aja, sesukanya aku aja gitu. Amin kalau nanti bisa dapat duit dari sini kan, amin ya Tuhan. Tuh terus ya apalagi
apalagi sih tadi aku juga suka lupa nih kalau ngomong, habis itu lupa tadi ngomong apa. Apalagi sih yang hari ini aku mau ngomongin tuh, tadi aku mau ngapain aja ya, bucket itu tadi yang barusan kayak list apa sih impactnya gitu dari self journaling. Terus bucket list kemarin udah, terus apalagi yang mau aku bikin, nah itu tadi aku termotivasi dan terinspirasi untuk membuat konten-konten baru melalui YouTube. Walaupun kalau mau diniatin harus dengan editing dan segala macam, kalau ini kan emang cuma rekam terus aku nggak tambahin lagu dikit habis itu udah upload. Itu sih mungkin itu satu. Terus kayak aku juga jadinya pengen belajar hal-hal baru kayak apapun itu gitu, di luar dari belajar baru teknologi juga pingin belajar yang lain. Kayak semakin kesini aku kayak merasa aku mau coba nge-stretch diriku, mau bisa sampai seberapa banyak yang bisa aku serap gitu. Mendengar tadi juga obrolan yang podcastnya si Maudi Ayunda sama Bapak Gita itu ada 2 jenis specialties, kayak satu early specialization, yang kedua itu late specialization. Jadi kayak maksudnya aku maaf kalau salah sorry, dengar tadi cuma sekilas doang sih. Jadi kayak kalau yang early itu kayak kamu tuh udah tahu mungkin mau kemana, aku mau spesialisasi di sini aja saat gitu. Tapi ya memang kekurangannya mungkin kamu kalau udah terlalu lama di situ, kamu jadinya terpatok sama itu aja gitu. Kalau dibilang, kalau sama Bapak Gitanya tadi, kayak pakai kacamata kuda gitu. Jadi kamu kemana-mana tuh ada banyak blind spot. Sedangkan kalau late specialization, kayak kamu tuh ngambil semua yang bisa kamu ambil. Aku sebenarnya tergolong yang agak late ya ini kayaknya. Udah ada specialization di awal. Aku jadinya jatuhnya early specialization ya. Karena dari dulu aku cuma fokusnya ke desain doang, nggak nyoba ini itu. Dan akhirnya aku mentok di situ, ya sebagai graphic design gitu. Ya gaji aja sih naik. tapi nggak, kalau menurutku untuk ukuran aku sekarang sama adekku, gaji adekku sama aku setara. Dengan umur aku yang sama dia lumayan beda lah gitu, nggak jauh banget, beda 4 tahun gitu. Dan dia mungkin ada kemungkinan bisa lebih tinggi karena dia di bidang ekonomi kan, jadi cepat banget naiknya gitu. Nah di sini aku juga udah ditambah, aku ada beban cicilan juga. Ini rumah gitu kan, jadi aku kayak nggak bisa nih ngandelin satu mata pencaharian doang dengan graphic design gitu. Apalagi aku merasa emang skillku ini masih banyak yang bisa begini, dan masih banyak yang bisa lebih bagus dengan umurku, dengan umur yang mungkin lebih muda gitu, dan dengan pokoknya masih banyak yang lebih di atas aku lah gitu. Jadi aku kayak merasa aku udah mulai harus cari-cari ilmu lagi nih tambahan, entah dari manapun gitu. Ya sekarang sih kayak nggak terlalu dipatokin yang harus belajar apa, tapi maksudnya nggak dipatokin belajaran yang aku belajarin ini harus bisa menghasilkan duit gitu, belum. Tapi at least aku udah harus mulai bisa membuka lagi pikiranku, aku udah harus mulai belajar lagi, harus menggerakkan hati dan pikiran untuk mau belajar lagi, belajar apapun. Aku sempat mikir mau belajar coding sama web design, itu udah dari kemarin-kemarin, dari tahun-tahun lalu. Kayak aku tuh pingin jadi UI UX sebenarnya, tapi kesananya tuh kayak nggak tahu mau gimana. Padahal kan banyak, ada les segala macem ya, tinggal bayar, atau nggak di YouTube. Nah itu sih, itu belum aku mulai sama sekali gitu. Padahal itu kalau dibilang skill desain udah ada ya, tinggal dikerucutin lagi ke sana gitu. Itu belum. Tuh satu. Terus aku kayak pengen belajar hal-hal yang di luar dari yang random lah. Misalkan kayak aku lihat ada satu reels cowok di Jepangan mungkin ya, kayak Indo atau Jepang. Jadi kayak dia tuh sebenarnya awalnya tuh dia kayak kuli, tapi dia latihan jadiin lah badannya gitu, dibagusin badannya, terus latihan yang pakai tongkat
tongkat yang keras sakti itu loh, terus dimain puter-puter gitu. Dia belajar itu gitu, dan itu aku salah satu yang pingin aku bisa kuasain itu sih. Nggak tahu kenapa, kayak keren aja gitu, kayak pingin aja punya skill-skill yang nggak penting. Pingin aja gitu, kayak sepatu roda aku pingin, belum kesampaian. Dulu cuman beli waktu kecil, tapi karena jalanan di depan rumah jelek banget dan rata-rata jalanan di rumah terlalu licin, aku jadi kayak nggak berani gitu. Tapi aku pingin lagi tuh, kayaknya asik gitu. Itu pokoknya banyak deh itu yang kayak gitu-gitu tuh. Kayaknya aku sekarang jadinya tuh sebenarnya ini bukan karena aku harusnya, kalau memang bukan karena single aja makanya ini sebenarnya bisa dilakukan ketika kamu juga udah berkeluarga atau udah punya pacar segala macam, ini bisa banget. Tapi karena aku lagi single dan lagi nggak ada ini, ya lagi single lah gitu, aku jadi pingin melakukan sesuatu yang bisa bikin aku bahagia aja gitu, tanpa ada orang lain yang mengganggu pikiranku. Misalkan kayak fokus ke diri sendiri gitu, fokus ke mengembangkan diri, apapun yang bisa dikembangin lah gitu, jangan cuma badan aja yang dikembangin. Ya. Jadi kayak belajar sana sini, baca buku. Aku udah beli banyak sebenarnya baca buku di rumah, tapi nggak pernah dibaca. Mantap Fiona, mantap banget itu. Terus bikin kue, mau bikin bisnis yang lain, ada bisnis yang belum kepegang, parfum gitu-gitu. Terus ini sekarang lagi pelan-pelan ngurusin rumah, ngisi-ngisi dikit-dikit biar nanti aku bisa pelan-pelan tinggal di sini, yay. Jadi tadi aku mikir tuh kayak apa habis dari pindah dari sini aja aku mulai fokus sana sini, tapi harusnya enggak sih, karena itu aku cuma jadi alasan doang buat diundur-undur, buat mundurin deadline yang aku mau aja gitu. Padahal mah sebenarnya di rumah sana juga, di rumah yang orang tua aku sekarang juga aku bisa kalau emang mau mah, cuman emang nunda aja mulu, kebiasaan jelek, nggak boleh sih. Tapi ya udah, kita coba lah pelan-pelan. Aku merasa dari self journaling ini tuh, ini aku udah hari ini kayak udah bikin di dalam diri tuh kayak hari ini belum nih journaling, ntar coba malam ada acara nih, susah kayaknya sekarang aja deh gitu. Aku udah ada niatan kayak gitu sekarang, jadi kayak enjoy. Jatuhnya ini self journaling jadinya aku enjoy, bukan beban. Itu aku udah salah satu yang kayak positif. Sampai adekku kayak ngeliat kayak, lu ngomong apa sih emang di self journaling gitu, kayak ngapain sih emang ini banget, kayak penting banget, atau kayak emang harus banget, atau emang ngomongin apa sih gitu, kayak apa diem begitu kadang-kadang. Ya begini ngomongnya, kalau dia denger sih mungkin kayak apa sih lu gitu, cuman aku nggak suka didengar. So jadi ya untuk kedepannya aku harap aku bisa konsisten dalam hal ini, dan aku bisa lebih membuat obrolan self journalingku lebih menarik gitu. Bukan untuk didengar sama orang, ya mungkin memang iya, tapi ini bisa melatih aku untuk membawa topik dan membawa pembicaraan ke arah yang lebih menyenangkan, lebih menarik kayak gitu. Oke, sekian gitu aja. Aku harap kalian juga memiliki hari yang baik hari ini. Sebentar lagi weekend. Have a good weekend. Enjoy your life. Jangan pernah, gak ada kata terlambat untuk belajar. Aku aja yang udah di early 30s masih pingin nyoba sana sini gitu, karena aku merasa hidupku yang kemarin-kemarin tuh masih flat aja gitu. Aku butuh, ternyata kayak banyak yang belum aku pelajarin gitu. Jadi kamu jangan menyesal, kamu jangan, coba aja gitu apapun yang bisa kamu coba. Gak harus yang ada pakai duit, jujur. Apapun bisa. Itu semuanya bisa, kamu pasti bisa. Kayak iklannya Nike, you can do it. Duit. Bukan duitnya uang ya. Agak jayus, maaf. Gitu. Ya, tetap semangat, tetap bahagia, semangat terus, jangan menyerah. Ya gitu aja sih. Enjoy your life,
Hey beautiful people. Aku kayaknya harus mulai melatih ngomong-ngomong kata-kata positif yang lebih menyenangkan dan lebih lancar ya. Ini kayaknya agak susah. Gitu aja deh. Oke, sekian dan terima kasih sudah datang dan menonton. Kalau memang ada yang nonton, see you next time. Bye bye.